Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam latihan kita adalah konsisten. Nah, itu juga yang namanya pertobatan, doa, olah rohani kita juga perlu konsisten. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Advent. Di mana selama masa penantian ini sampai nanti di hari Natal, Bible Learning akan hadir menemani Anda semua untuk melakukan latihan rohani bersama. Nanti dulu Romo, nggak salah denger. Karena yang setahu kita itu namanya latihan futsal, latihan nyanyi, latihan masak, latihan paduan suara, latihan badminton misalnya. Tapi kok kenapa ada latihan rohani? Saudara, jangan salah, yang namanya rohani kita juga harus dilatih, dibiasakan secara konsisten, dipupuk, dikembangkan terus menjadi rohani yang kuat. Seperti halnya fisik kita, badan kita, kemampuan-kemampuan kita, semuanya itu juga harus dilatih. Begini, kalau kita biasa nih melakukan peregangan-peregangan otot, yoga atau lari setiap hari misalnya dalam olahraga yang teratur, misalnya tiba-tiba kemarin ada gempa, orang-orang langsung pada lari ke sana ke sini. Orang yang tidak pernah latihan biasanya langsung betul? Tapi kalau orang yang sudah sering latihan lari misalnya, ketika dia tiba-tiba harus berlari cepat, dia tidak akan terengah-engah, dia tidak akan mudah capek. Demikian juga ketika kita jalan, ada bolongan, lalu kita terplecok. Kalau orang tidak pernah melakukan yoga, peregangan, dia akan keselewoknya parah. Tetapi kalau orang yang badannya lentur karena dilatih, dia mungkin akan cedera tetapi tidak terlalu parah. Saudara-saudara, badan kita perlu latihan, rohani kita juga perlu latihan. Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam latihan kita adalah konsisten. Nah, itu juga yang namanya pertobatan, doa, olah rohani kita juga perlu konsisten. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di awal video ini untuk bertanya kepada saudara. Kalau Anda melihat diri Anda, menilai diri Anda, apakah sebagai orang Kristiani, Anda termasuk orang yang sangat aktif di paroki, di lingkungan, di gereja, di dekenat, di kring, di kuskupan bahkan. Atau Anda termasuk orang yang merasa, Romo, saya mah biasa-biasa aja. Kalau hari Minggu ya ke gereja, kalau diundang lingkungan ya hadir. Tapi kalau yang namanya jadi pengurus, penanggung jawab, gedebak-gedebuk dalam segala macam acara di gereja, saya enggak lah. Anda termasuk yang mana? Kemudian yang kedua, dalam soal kematangan rohani Anda. Apakah Anda termasuk orang yang mencari betul-betul ada kursus kitab suci, ikut Romo. Ada kursus teologi, ikut Romo. Ada pembekalan demi pembekalan, ikut Romo. Atau Anda merasa Romo, saya mah cukupan aja lah orangnya lah. Belajar sendiri aja. Tahu sih Romo, yang namanya Injil tuh ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu Romo, Alkitab itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, kalau Anda menilai diri Anda termasuk yang mana? Saudara-saudara terkasih, kita ketika menjadi orang biasa-biasa saja, seringkali kita minder, seringkali kita takut. Misalnya di lingkungan disuruh doa gitu, kita akan bilang apa? Si bapak itu aja dia kan lulusan kursus kitab suci. Si ibu itu saja, ibu itu kan dari tim karismatik misalnya. Saya nggak bisa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda merasa diri Anda sampai sejauh ini merasa menjadi orang biasa-biasa saja, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Karena dalam video ini saya akan mengangkat dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 figur-figur yang biasa-biasa saja. Mereka juga di bawah standar. Mereka dianggap orang biasa, mereka dianggap sebelah mata oleh masyarakatnya. Seringkali mereka dianggap orang yang tidak punya masa depan, orang yang tidak punya pengharapan lagi. Nah, mari yuk, kalau Anda punya kitab suci, silakan Anda buka Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24.
Di situ kita akan berkenalan dengan orang-orang biasa ini dan apa yang diharapkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ini. Dikatakan, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Inilah yang saya maksud saudara-saudara. Dalam masyarakat Israel, seringkali mereka mengkotak-kotakan. Bukan cuma kaya miskin, bukan cuma orang penting atau orang tidak penting, tetapi termasuk juga orang-orang yang menganggap diri pasti diselamatkan, orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, mampu mengenal Allah, tetapi seringkali mereka menyingkirkan orang-orang yang mereka anggap biasa. Mereka menganggap, wah kamilah yang diselamatkan. Sementara yang lain-lain, yang standar-standar, yang biasa-biasa itu jauh dari keselamatan. Luar biasa. Dilanjutkan. Ya Bapa, inilah yang berkenan di hatimu. Semua yang diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus tadi. Orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah identitas orang ini yang oleh anak diberi anugerah untuk mengenal Bapa? Mereka adalah para murid Yesus. 12 Rasul Yesus termasuk saya dan juga Anda semua. Kita semua yang merasa ya saya mah cuma remah-remah rengginang. Saya mah masih umat biasa, bukan orang penting di gereja. Ternyata saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus yang menjadi utama adalah mengenal Bapa. Dan kita diberi anugerah untuk itu. Saudara-saudaraku, kenapa saya mengatakan tadi para murid Yesus termasuk orang-orang biasa? Tuhan Yesus lebih banyak memanggil para muridnya dari daerah utara, di daerah Galilea. Dan mereka pun adalah orang-orang dengan profesi nelayan, dengan profesi pemungut cukai, orang biasa. Berbeda sekali dengan penduduk Yerusalem di selatan, di mana ada bait Allah hadir di tengah-tengah mereka, Allah bertahta di tengah umatnya. Mereka seringkali merasa paling suci, paling benar, paling luar biasa, paling dekat dengan keselamatan, dan juga paling berhak disebut sebagai umat Allah yang dikasihi. Seringkali orang-orang di selatan ini menganggap remeh saudara-saudara mereka di utara. Mereka adalah para imam, ahli Taurat, orang Farisi yang sering kali menganggap remeh saudara-saudara mereka. Nah, dikotomi atau pemisahan itu didobrak oleh Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah pribadi-pribadi yang dianugerahi untuk mengenal Bapa. Nah, dari teks ini kita bisa bertanya, latihan rohani apa Romo yang mau saya latih hari ini? Tidak lain tidak bukan adalah mengenal Bapa. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus ini yang sudah dibaptis, dianugerahi Roh Kudus, kita semua dianugerahi. Mau mereka yang aktif di paroki ataupun umat biasa-biasa, kita semua sudah dianugerahi dengan anugerah yang sama untuk mengenal Bapa. Nah, latihan rohani yang bisa kita usahakan adalah apakah dalam masa Advent ini aku berusaha untuk mengenal Bapa. Gimana Romo caranya? Ya tidak lain tidak bukan adalah membaca firman Tuhan. Membaca kitab suci. Lihat bagaimana karya Allah yang ditulis direfleksikan dalam kitab suci. Lihat bagaimana cara Allah berkarya. Bagaimana cara Allah memilih. Bagaimana cara Allah berkehendak. Apa yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Nah saudaraku, berbicara soal anugerah mengenal Bapa,
Kita bisa dibantu dari bacaan pertama hari ini sebetulnya yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Kita bisa lihat di ayat 2 saja. Dikatakan begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat. Hikmat itu apa, Romo? Hikmat adalah anugerah dari Allah yang membuat kita bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Dan roh hikmat juga akan mendorong kita untuk memilih yang baik. Nah, di sini latihan rohaninya semakin jelas, saudara-saudara. Tuhan telah memberi kepada kita roh hikmat. Bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Mana teman-teman yang baik yang membawa kita pada Yesus. Mana yang membawa kita jauh dari Yesus. Misalnya seperti itu. Pekerjaan mana yang dikehendaki oleh Allah. Keputusan apa yang harus aku ambil dalam tuntunan Allah. Kita sudah diberi roh hikmat itu. Jangan sampai kita salah memilih. Kemudian juga roh pengertian. Saudara-saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan hidup kita. Maka mintalah roh pengertian ini. Tuhan, bantulah aku mengerti. Di balik masalah-masalahku, kesulitanku, penyakitku, bantu aku mengerti apa yang kau kehendaki untuk aku perjuangkan dalam hidup ini. Kemudian juga roh penasihat. Apakah telinga kita, hati kita masih terbuka mendengar suara-suara Allah yang membimbing kita dalam suara hati kita. Ketika ada godaan buat berbuat dosa, Allah selalu memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Jangan, jauhkan, hindari. Nah, seringkali suara hati yang tidak pernah diasah menjadi tumpul, tidak peka lagi mendengar nasihat-nasihat Allah. Maka kita harus betul-betul peka mendengar suara Allah dalam suara hati kita. Kemudian ada roh keperkasaan. Saudara-saudara, bagi kita yang lagi lesu, nggak ada semangat, putus asa, Tuhan beri aku roh keperkasaan ini supaya aku menjadi kuat bertahan dalam aneka macam cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Kemudian juga yang menarik adalah roh pengenal. Saudara-saudara, kalau kita tidak punya roh pengenal ini, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Karena Allah jauh luar biasa. Karena Allah sungguh berbeda dengan kita manusia yang fana ini. Tetapi Allah memberikan kepada kita roh pengenal. Supaya kita bisa mengenal dirinya, pribadinya yang luar biasa. Kemudian juga yang terakhir, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, selama ini kita jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama bahkan karena kita nggak takut lagi sama Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan nggak ada. Atau Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak dengar dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hatinya. Saudara-saudara, satu tindakan dosa, pelanggaran kita menyakiti hati Allah yang sangat mengasihi kita. Masa kita tega sih menyakiti hati pribadi yang sangat mengasihi kita? Mulai saat ini saudara-saudara, roh takut akan Tuhan tanamkan dalam diri kita setiap hari. Ketika godaan-godaan datang, kemalasan-kemalasan datang, takut akan Tuhan. Itulah saudara-saudara latihan-latihan rohani yang bisa saya tawarkan dalam video ini. Salam damai sejahtera. Jangan lupa dukung terus channel Bible Learning ini dengan cara memberi like, komen, dan juga share. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.